Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Novi Karina dengan NIM 2302612010205 dari Program Studi Manajemen Pemasaran BPAGI Angkatan 2023 dengan absen 32, dan hari ini saya izin menjawab ujian akhir semester mata kuliah pemasaran strategik dengan dosen pengampu Ibu Nita dengan ujian lisan yang berbasis soal yang sudah diberikan. Baik, soal yang pertama, analisis langkah konsep STP dan strategi peningkatan daya saing untuk UMKM kopi lokal yang selama ini melakukan penjualan tanpa target pasar. STP yang pertama yaitu segmentasi, sudah pasti pengelompokan pasar mulai dari demografis, yaitu semisal kaum mahasiswa ataupun pekerja dengan kriteria mahasiswa yang suka harga murah dan juga fleksibel untuk bertugas, untuk tugas-tugas mahasiswa, dan pekerja yaitu dengan butuh kualitas ataupun kecepatan dalam pelayanan. Geografisnya upayakan untuk ekspansi ke kota besar yang strategis seperti Surabaya, dan pasar Jakarta ataupun kota besar lainnya. Untuk psikografisnya kalangan penikmat kopi specialty atau dalam paham kopi dan suka FOMO ataupun kekinian di zaman era-era sekarang. Untuk targetingnya sudah pasti fokus pada 2 atau lebih segmen sebelumnya dengan target realistis ketika akan buka di luar kota ataupun daerah seperti pekerja muda yang suka dengan praktis siap minum dengan cicilan rasa kopi lokal yang juga autentik. Setelah itu ada positioning, sudah pasti mempunyai ciri khas yang paling utama seperti mempunyai label UMKM kopi lokal dengan proses panen ataupun pasca panen terbaik dan rasa lokal autentik yang bisa dirasakan kapanpun dimanapun. Selanjutnya adalah strategi peningkatan daya saingnya, ya sudah pasti promosi dengan narasi karena itu sudah lagi viral zaman sekarang. Jadi storytelling, bagaimana proses itu diambil, kopinya bagaimana dibuat, dan lain sebagainya yang seperti narasi waktu. Yang kedua ada kualitas konsisten, yang ketiga adaptasi produk relevan, dan yang keempat sudah pasti marketing promosi dengan konsep kolaborasi antar influencer ataupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah membangun kembali value proposition untuk memperkuat persepsi nilai pelanggan terhadap produk minuman kesehatan yang mengalami penurunan penjualan karena dinilai kurang tepat untuk penjelasannya. Yang pertama sudah pasti produk minuman kesehatan ini seringkali mengalami penurunan karena ya memang pemasarannya kurang terlalu baku ataupun terlalu membosankan. Nah, solusi dengan menetapkan formula seperti masalah, solusi, dan juga hasil. Jadi masalahnya ketika yang realita di keadaan saat ini seperti penurunan imun akibat cuaca buruk, karena diketahui juga cuaca pancaroba, dan solusinya menawarkan produk minuman kesehatan dengan kegunaan yang jitu. Ketika sudah ada cuaca buruk, ditawarkan minuman yang jitu, hasilnya adalah testimoni ataupun manfaat yang dirasakan secara real atau dikemas secara kreatif dalam sebuah promosi. Yang kedua adalah perlahan menerapkan diferensiasi produk di era yang gempuran produk lain itu kurang menonjolkan narasi produk seperti promosi manfaat atau bahkan testimoni pelanggan yang baik. Yang ketiga adalah gencar terhadap target pasar yang sebelumnya kurang tersegmentasi dalam sebuah kemasan promosi penawaran seperti sesuai zaman sekarang ataupun tren kekinian yang kreatif dan juga menarik. Ketika orang-orang juga menonton promosi, jadi lebih, wah ini apa ya promosi yang menarik ini, seperti jadi pengen nonton terus, seperti itu. Dan yang ketiga adalah strategi diferensiasi yang dapat dilakukan untuk membangun keunggulan bersaing yang bertujuan untuk sustainability competitive advantage terhadap brand fashion lokal yang bersaing dengan produk kompetitor internasional. Sudah pasti berdiri lebih tinggi di tengah kerumunan brand nasional yang bermodal besar bukan dengan cara perang harga, melainkan dengan cara koneksi emosional, lingkup area yang jangkauannya terdekat, dan kecepatan adaptasi yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama, diferensiasi narasi ataupun storytelling dan heritage, karena brand lokal ini pada kekuatannya adalah kekuatan cerita, local pride ataupun original dari asal muasal, bahan baku, ataupun hingga filosofi hasil produk itu sendiri. Yang kedua adalah diferensiasi produk atau unique selling point. Itu diciptakan sesuatu yang ciri khas dan lebih spesifik lagi dengan cuitan produk ataupun
hashtag limited edition. Jadi menciptakan sesuatu yang khas dan juga edisi terbatas yang dibuat untuk khusus pelanggan itu sendiri. Yang kedua sudah pasti kualitas bahan superior lokal, dan yang ketiga desain berbasis masalah di lingkungan sosial ataupun di lingkungan lokal yang mencakup lingkungan budaya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi komunikasi ataupun layanan, memberikan personal selling yang sangat ramah dan juga cepat dibanding dari brand internasional ataupun nasional yang lebih bermodal besar tapi agak dingin untuk personal sellingnya. Baik, yang ketiga adalah strategi diferensiasi yang dapat dilakukan untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage terhadap brand fashion lokal yang bersaing dengan produk kompetitor brand nasional. Sudah pasti berdiri lebih tinggi di tengah kerumunan brand nasional, bukan tentang peperangan harga, melainkan dengan cara koneksi emosional yang lebih dalam lingkup sederhana dan juga lokal itu sendiri. Yang pertama adalah diferensiasi narasi atau storytelling dan heritage, karena brand lokal ini kekuatannya adalah di cerita budaya, seperti local pride ataupun originalitas asal muasal dan awal bahan baku hingga filosofi hasil dari produk itu sendiri. Yang kedua ada diferensiasi produk atau unique selling point, menciptakan custom produk ataupun limited edition, jadi lebih edisi terbatas dan fokus atas pelanggan, dan kualitas bahan yang super lokal, desain berbasis masalah di lingkungan lokal, dan yang terakhir adalah diferensiasi komunitas ataupun layanan, seperti memberi personal selling yang lebih ramah dengan berkolaborasi terhadap influencer-influencer lokal dan testimoni yang baik. Dan kunci keberhasilan dari produk lokal ini adalah konsisten bertahan lama dan juga tetap beradaptasi pada relevan sepanjang zaman ataupun era brand yang tren-tren sekarang. Baik, yang keempat adalah analisis strategi pemasaran untuk memperbaiki customer relationship dan membangun kepercayaan pelanggan e-commerce lokal berdasarkan pelayanan dan juga responsif dari komunikasi. Dengan menjadikan kecepatan sebagai identitas dan empati sebagai dasar setiap interaksi, pelanggan akan tetap setia pada e-commerce lokal kita ketika pelanggan merasa diperlukan sebagai manusia, bukan sekedar angka transaksi. Mungkin yang pertama adalah strategi komunikasi respon cepat tanggap terhadap pelanggan. Yang kedua adalah proaktif secara strategi pelayanan ataupun tingkat solutif dan melalui konfirmasi. Dan yang ketiga sudah pasti trust building melalui transparansi ulasan dan juga edukasi konten yang juga menarik sebagai promosi. Yang soal nomor 5, strategi digital marketing untuk meningkatkan awareness, minat beli, dan loyalitas konsumen untuk UMKM kerajinan tangan lokal. Yang pertama sudah pasti meningkatkan storytelling visual yang menarik seperti di Reels Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya dengan mencintai kisah lokal ataupun awal mula budaya yang terkandung dalam proses sampai hasil dari produk itu sendiri. Yang kedua adalah kolaborasi antar influencer lokal yang untuk meningkatkan penjualan informasi ataupun testimoni lokal yang baik terhadap peran-peran konsumen di daerah lokal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah copywriting dan juga katalog yang menarik seperti di TikTok Shop ataupun Shopee yang lebih menonjolkan produk, juga foto-foto menarik dan juga promosinya lebih intens terhadap konsumen, menggunakan kualitas foto ataupun konten yang kreatif dan juga menarik. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.